Tuan Lin, kanker lambung. Sel kanker sudah menyebar. Dok, saya hanya merasa perut sedikit tidak nyaman. Apa Anda tidak salah? Tuan Lin, hanya Anda yang periksa lambung. Jadi tak mungkin salah. Saya tidak bisa sakit. Jiang Cheng, istri saya atrofi otot. Dia lumpuh di tempat tidur. Jiang Cheng, kalau saya pergi dia bagaimana? Hong Cheng Yikai, Jiang Cheng Jie. Dok, saya punya waktu berapa lama? Paling lama 3 bulan. Tidak mungkin. Yuan jangan tahu, saya sakit parah. Sayang, saya pulang. Hari ini rasanya bagaimana? Lumayan baik. Ayah pijatkan kakimu. Sayang, demi keluarga kita ini, kamu sudah terlalu banyak berkorban. Lihat, rambutmu sudah ada yang putih. Masa sih? Lenganmu? Saya tidak apa-apa. Mungkin karena terlalu lama berbaring. Lengan agak tidak lengan lemas. Sayang, otot lenganmu juga mulai menyusut. Masa sih? Sayang, jangan asal tebak. Saya bisa merasakannya. Penyakit Yuan benar-benar kambuh. Kalau begini, seluruh tubuhnya akan lumpuh. Tidak boleh. Sebelum saya pergi, saya harus mengatur sisa hidupnya. Sayang, saya mau bicara sesuatu denganmu. Apa itu? Bagaimana kalau saya antar kamu pulang ke rumah orang? Xiaolin, Yuan, kalian sudah cukup lama tidak pulang. Kami sangat senang. Ayo, kita minum. Ayo, kita minum. Ibu, ayah. Aku dan Yuan datang. Ada hal yang ingin kami sampaikan. Jangan begitu. Kita semua satu keluarga. Katakan saja. Aku ingin Yuan tinggal di sini. Tinggal di sini? Kalian juga tahu, pekerjaanku ini untuk dapat uang lebih harus kerja siang malam. Tidak bisa merawat Yuan jadi. Ternyata kau menyuruhku pulang ke orang tua. Itu maksudmu. Aku tahu kau akan jemu padaku. Yuan, jangan salah paham. Aku tak pernah jemu padamu. Masalah pekerjaan bukan salahmu. Lagi pula, aku sudah lumpuh bertahun-tahun. Kalau orang lain, mungkin sudah lama meninggalkanku. Ibu, bagaimana kalau aku tinggal di sini saja? Yuan, bukan ibu larang kau tinggal di sini. Dadao, aku dan ayahmu sibuk, tidak bisa rawatmu. Xiaolin, kau suami Yuan. Dulu kau menikahinya, kau bersumpah menyayanginya seumur hidup. Yuan sakit. Jangan lari dari tanggung jawab. Ibu, jangan salah sangka. Aku tak ingin tinggalkan Yuan. Ini karena aku. Ibumu benar. Sebagai pria harus bertanggung jawab. Ibu, ayah. Aku paham maksud kalian. Yuan, ayo kita pergi. Berdiri, berhenti. Karena kau sudah menikahi Yuan, kau harus bertanggung jawab penuh padanya. Kalian berdua jangan datang lagi kalau tidak ada keperluan. Mengerti. Yuan. Laogan. Kenapa? Kau juga ingin Yuan pindah ke sini? Zuomin, dengarkan aku. Rumah ini milikku. Anak perempuan yang sudah menikah bagai air tumpah. Kalau kau ingin bersama putrimu, boleh saja. Tapi kau harus pindah dari sini. Aku tidak bermaksud begitu. Lebih baik tidak. Yuan, bukan ibu tega? Ibu punya hidup sendiri. Ibu tidak bisa mengorbankannya demi kamu. Lebih baik kau ikut Lindong dengan baik. Aku sungguh tidak pernah berpikir meninggalkanmu. Di rumah ibu tadi kau juga tidak makan. Lapar kan? Aku akan masakan yang enak.
Sayang. Mau apa? Mau ke kamar kecil. Lagi pula, cepat atau lambat harus bisa urus diri sendiri. Lepaskan. Siapa suruh kau sentuh aku? Bukankah kau mau aku pergi? Bukankah kau tak mau aku? Sayang. Sudahlah. Cuan. Biarkan aku bantu kau buang air kecil dulu. Lindong, ada apa denganmu? Kenapa hari ini ada beberapa pesanan yang tidak diantar? Kau tahu berapa potongan gajiku karena kesalahanmu? Pak Manager, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apaan? Lindong, kau dipecat. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Pak Manager. Mengapa? Dewa Langit, kenapa kau perlakukan aku begini? Membiarkan aku mengidap penyakit parah saja sudah cukup. Masih kau buat aku kehilangan pekerjaan. Sekarang kau tutup juga jalan terakhir istriku untuk bertahan hidup. Mengapa begini? Kenapa? Oh, iya. Masih ada kantor kelurahan dan panti asuhan. Mungkin mereka bisa menampungnya. Halo, maaf ganggu. Saya mau tanya, orang dengan disabilitas tidak ada yang merawat. Kelurahan kami bisa urus? Kami cuma terima anak-anak di sini, tidak tangani dewasa. Permisi, ini panti asuhan? Di sini terima orang dewasa lumpuh? Maaf, kelurahan tidak punya kewajiban itu. Dewa Langit, kau mau mematikan kami, ya? Baik. Kalau begitu, aku dan Yuan akan mati di depanmu. Ada apa? Kau sudah hubungi tempat yang akan menampungku? Yuan, aku sudah putuskan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu, bahkan harus mati. Apa yang kau lakukan ini? Aku akan membawamu ke tempat tanpa penderitaan. Lindong, kamu membawaku ke sini untuk apa? Yuan, masih ingat saat pernikahan kita dulu? Sumpah untukmu? Aku ingat pernah bilang, seumur hidup, miskin atau kaya, saat bencana dan penyakit datang, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Kenapa bicara ini? Mau ngapain? Dunia ini hanya memberi penderitaan. Kalau begitu, untuk apa kita bertahan? Ayo pergi ke dunia lain. Kamu mau bunuh diri? Sudah kukatakan, bahkan mati pun aku ingin bersamamu. Sekarang, aku bisa menepati janjiku. Suamiku, dengarlah. Kamu tak perlu begini. Aku tahu kondisiku sulit bagimu, tapi kamu masih muda. Tak perlu korbankan nyawamu untukku. Aku bisa ceraikanmu, memberimu kebebasan. Bagiku, kebebasan sudah jadi kemewahan. Aku hanya ingin bersamamu. Istriku, cintaku padamu takkan pernah berubah. Bahkan sampai mati. Suamiku, kamu ingin mati, tapi aku tidak. Meski aku tak bisa bergerak, aku masih ingin hidup. Hidup lebih buruk dari mati? Hidup ini apa artinya? Tentu ada artinya. Setidaknya aku masih bisa berpikir, masih bisa bicara. Kalau mati, semuanya akan hilang. Lihatlah, bahkan langit ingin kita mati. Kalau sudah begini, penuhi saja keinginannya. Istriku, berjanjilah padaku. Di kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu lagi. Tunggulah aku datang mencarimu. Bisa? Langit yang kejam, bukankah kau ingin kami mati? Maka kami akan mati di hadapanmu. Tolong, siapa yang bisa menyelamatkan kami? Tolong, tolong.
Mas, saya sungguh minta maaf. Saya tidak menyangka perahu ini akan bocor. Untungnya tidak ada masalah besar. Tolong jangan laporkan saya. Kalau tidak, saya tidak bisa menyewakan perahu lagi di sini. Ini karena nasib kami kurang baik. Bukan salah Anda. Mas, Anda benar-benar orang baik. Saya harus periksa perahu lainnya dulu. Ada masalah atau tidak? Saya pergi dulu. Sayang. Ayo pulang. Tidak. Aku tidak mau pulang bersamamu. Kamu ingin membunuhku. Sayang. Kita sudah mati sekali. Aku tidak akan berpikiran pendek lagi. Pulang. Kamu benar-benar tidak akan mengajakku mati lagi? Tenang, tidak akan. Tang Wei, ayo, masuk. Ayo, silakan duduk di dalam. Saya masih ada urusan, jangan duduk. Bubuk protein hadiah untuk saya, bagus untuk pemulihan tubuh. Di rumah tak ada yang minum, saya bawakan untukmu. Ini, Tidak bisa. terima ini. Saya ada urusan, pamit dulu. Tang Wei, Saya lupa hal penting, katanya atrofi otot bisa pulih. Prosesnya menyakitkan, kuncinya ketekunan. Akan saya kirim caranya segera, baca nanti malam. ternyata dia sudah tahu saya menganggur. Rencana rehabilitasi atrofi otot. Metode ini. Tidak tahu apakah Suami, untuk apa kamu membawaku ke sini? kesini tentu untuk berolahraga. Tapi, harus pakai tali untuk olahraga? Ya, Suami, mau ngapain? aku ingin membuatmu bisa berdiri lagi. Istri, tangan. Pegang erat-erat. Suami, atrofi ototku sudah parah. Aku tidak punya tenaga. Aku tidak bisa melakukan ini. Istri, aku tahu. Awalnya memang sulit. Tapi bertahan saja. Aku yakin kamu pasti bisa bangkit lagi. Semangat, istri. Bertahan sebentar lagi. Semangat, istri. Istri, Suami, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Biarkan aku istirahat sebentar. istri, aku harus bikin kamu cepat berdiri. Waktuku tak banyak lagi. Suami, aku tak sanggup. Lepaskan aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini urusan antara suami istri. Tidak ada hubungannya denganmu. Suami, tidak. Aku hampir tak bisa napas. Cepat turunkan aku. Tidak, istri. Kamu harus terus bertahan. Berdiri. Lindong, aku tidak tahan. Cepat turunkan aku. Tolong, aku penyandang disabilitas. Cepat selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Dia menyiksaku. Ini istriku. Silakan kalian pergi. Seumur hidupku, belum pernah kulihat orang menyiksa istrinya sendiri seperti ini. Apa yang kau lakukan ini pantas? Lepaskan dia sekarang, atau aku laporkan ke polisi. Jangan salah paham. Ini demi kebaikannya. Untuk melatihnya. Demi kebaikanku, kau hanya menganggapku beban. Ingin menyiksaku sampai mati. Dengan begitu, kau tak perlu merasa bersalah dan bisa dapat reputasi baik. Dasar brengsek. Kalau kau tidak melepas, aku yang akan melepas.
Sudah kukatakan, ini urusan keluarga kami, tak ada hubungannya dengan kalian. Orang sepertimu pantas mati. Pergi sana. Suami, sudah, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Memperlakukan istri sendiri seperti ini, apakah kau masih layak disebut pria? Lain kali aku lihat kau siksa istrimu, aku akan ketemu, pukul kau, aku. Ayo pergi. Suyuan, mari kita bercerai. Suami, aku salah. Tidak, yang salah adalah aku. Kalau kau tak mau mendengarkanku, maka kita akhiri saja. Suami, kita baru saja melewati hidup dan mati bersama. Apa kau sungguh tak mau aku lagi? Jika kau masih ingin kita bersama, maka doronglah kursi rodamu pulang sendiri. Hanya Aku tak bisa. Tidak bisa, harus dilakukan. Jika aku tiada, saat itu aku tiada. Jika aku tak ada nanti. Tak ada yang bisa rawatmu. Mau jadi beban seumur hidup, baru puas? Suami. Tiga. Suami. Istri, jangan salahkan aku. Jika aku tidak tegas, kamu tidak akan mendengarkan ucapanku nanti. Kalau begitu, seumur hidupmu, kamu tak bisa bangkit lagi. Mengapa? Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Sayang, aku juga nggak mau sakit. Aku juga tidak ingin begini. Kita sudah janji setia selamanya. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Palsu. Semuanya bohong. Lindong, aku membencimu. Tuan,
Kami curiga Anda menyiksa perempuan. Ikut kami. Katakanlah apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kau mengajak istrimu melompat ke sungai? Bahkan hal ini sudah dia ceritakan pada kalian. Dia benar-benar membenciku. Sebenarnya masalahnya tidak rumit. Tujuanku hanya satu, membuatnya bisa bangkit kembali, merawat dirinya sendiri. Karena waktuku tidak banyak lagi. Memang, sejak aku sakit, Lindong merawatku dengan sempurna. Dia berubah, anggap aku beban. Gagal melompat ke sungai, dia cari cara ini. Mau siksaku sampai mati. Aku mati, dia bebas. Benar, aku membencinya. Benci sekali, ingin dia mati seketika. Kumohon, hukumlah dia. Lebih baik ditembak. Atau penjarakan dia seumur hidup. Kalau tidak, akulah yang mati. Usiaku tinggal 3 bulan lagi. Tak ada yang mau menanggung Su Yuan. Kalau aku meninggal, nasibnya bisa dibayangkan. Pak polisi, soal kankerku, jangan beritahu istriku. Khawatir dia tak kuat menerima. Bapak Lin, kami sudah verifikasi kondisimu. Memang sesuai keteranganmu. Maaf atas kesalahpahaman kami. Boleh aku pergi? Tentu, kalau perlu, kami bisa mengantarmu pulang. Kami pulang sendiri saja. Pak Lin, saat temani istrimu, latihan rehabilitasi, perhatikan cara yang tepat. Hindari kesalahpahaman. Dan jangan dipikirkan, jangan bunuh diri lagi. Baik, aku mengerti. Kalian mau melepasnya? Kasus kalian unik. Setelah pertimbangan, kami tak akan menuntut Bapak Lin. Cuma masak? Kalian gak jagain dia akan menyiksaku sampai mati. Sayang, ayo kita pulang. Lanjutkan latihan rehabilitasimu. Pak polisi, kalian biarkan dia pergi. Jangan Su Yuan, kamu benar-benar kejam. Berani kau memenjarakanku. Kalau aku tak kembali, akibat apa kau terima? paling mati kelaparan. Lindong, cepat turunkan aku. Aku akan teriak minta tolong. Teriak saja. Siapapun yang menolongmu, akan kuantar kau ke sana. Kau. Lindong. Sayang, aku salah. Aku tak seharusnya bicara seperti itu. Kumohon, turunkan aku. Sakit sekali. Kesakitan? Kalau begitu, berdiri 1 jam lagi. Dengan begitu, kau akan merasa nyaman. Berdiri yang benar. Lindong, kau benar-benar brengsek. Masih berani memaki ya? Maka akan kuperlihatkan padamu bagaimana rasanya berdiri 1 kaki. Kenapa? Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Lindong, aku benci kau. Tolong aku, cepat. Aku sekarat. Cepat panggil polisi. Ini istriku, dia kena penyakit otot mengecil. Penyakit otot mengecil, aku sedang latih pemulihannya. Jika ada yang mau menolongnya, akan kuantar dia ke rumah orang itu. Aku serius. Jangan pergi. Tolong aku, cepat. Bu. Bu, cepat ke sini, Bu. Lindong, apa yang... Lindong, kamu ngapain? Tidak lihat apa yang kulakukan. Ibu, kau datang. Cepat turunkan aku. Lindong, kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani kau perlakukan putriku begini. Yuan-Yuan jangan takut, ibu akan menurunkanmu. Ini urusanku dan Yuan-Yuan. Kalau kau tidak suka, bawa dia pergi ke tempatmu. Ibu, hari ini kusampaikan di sini. Kalau kau lepaskan dia, mulai sekarang aku takkan lagi mengurusinya. Biarkan dia menghadapi nasibnya sendiri. Lindong, beraninya kau berbuat seperti ini. Apakah kau masih manusia? Orang yang meninggalkan putrinya sendiri tidak berhak mengatakan ini padaku. Katakan saja, apa kau akan bawa dia pergi? Ibu, cepat bawa aku pergi. Kemana saja boleh, asal aku tidak bersama Lidong.
Yuan, kau juga tahu kondisiku sedang sulit. Kau lebih baik tinggal di sini dengan Lindong. Ibu, kau akan tinggalkan aku? Aku putrimu. Yuan, bukan ibu tega, tapi ayahmu tidak mengizinkanmu pulang. Karena kau sudah menikah dengan Lindong, maka ibu tak punya hak ikut campur urusan kalian. Aku pergi dulu. Ibu? Ibu, Su Yuan, sekarang kau sudah tak punya harapan lagi kan? Lin, kau perlakukan aku begini, mati kau nanti. Memang aku akan mati, tapi sebelum itu, akan kubuat kau menderita lebih dari mati. Lindong, Lihat apa? Mau makan? Datang sendiri. Masih menunggu disuapin? Lindong, sampai kapan kau akan menyiksaku? Sampai kau mati. Lindong, jadi hantu pun aku takkan melepasmu. Kuharap kebencianmu padaku bisa jadi pendorong pemulihanmu. Asalkan kau bisa berdiri lagi, aku mati pun takkan menyesal. Tidak mau makan? Kalau begitu, lapar saja. Besok mulai. Berdiri 3 jam tiap hari. Lindong, kalau aku bisa berdiri, aku takkan membiarkanmu pergi. Semangat! Akhirnya Yuan bisa berdiri. Sayang, ucapkan harapanmu. Kuharap aku bisa cepat berdiri, lalu memelukmu erat. Tenang saja, sayang. Harapanmu pasti terkabul. Cepat tiup lilinnya. Entah setelah dia pulih, masih ingat harapan ulang tahunnya? Dia masih ingat hari. Dia masih ingat harapan ulang tahunnya. Sekarang, dia pasti cuma ingin aku mati. Bagaimanapun juga, sebelum aku mati, aku harus memulihkan kemampuannya bergerak. Mulai sekarang dilarang memegang kursi roda. Kenapa? Tidak suka? Kalau begitu, tunggu saja. Lindong, apa yang kau lakukan? Lindong, kamu tidak berniat menyeretku dengan mobil, kan? Istriku sangat pintar. Aku memang ingin mobil menyeretmu pergi. Pegang erat-erat ya. Kalau jatuh, aku seret kamu seperti bangkai. Dengar tidak? Sayang, kamu kenapa? Biar kulihat. Parah sekali. Kenapa ditutup-tutupi? Bisa infeksi. Tak perlu seribet. Kulihat. Harus didesinfeksi dengan iodin dulu. Sungguh, tak perlu seribet ini.
Sayang, kamu tertawa apa? Lihat sendiri. Mirip babi berbulu rusa. Sayang, bisa kamu balut? Lepaskan, Aku tak akan lepaskan. lepaskan. Tidak, aku tak akan lepas. Bisa membalut? Aku tidak akan melepas, sayang. Lindong, kamu tak punya peri kemanusiaan. Kepalaku berdarah karena terbentur. Mau menyeretku? Suaramu masih kuat. Aku harus naikkan kecepatan skuter listrik ke tingkat tertinggi. Suyuan siap? Lindong, kamu benar-benar. Apa yang terjadi? Wanita didorong becak pergi. Wanita ini terluka. Mungkin wanita ini berbuat kesalahan. Mungkin dia mengkhianati pria ini. Berdiri. Aku tidak punya tenaga. Aku tidak bisa berdiri. Suyuan, kamu pikir aku akan membiarkanmu karena lemas? Kamu tidak mau bangun, ya? Bangun sekarang. Lindong, kamu sangat keterlaluan. Bukannya kamu bisa berdiri? Jaga jarak kendaraan. Emma, Emma. Suyuan, kamu suka menyusahkan diri sendiri ya? Padahal bisa membaik sendiri. Tapi malah pura-pura tidak berdaya. Harus kusuruh mobil seretmu. Aku rasa kondisimu hampir pulih. Jadi, mulai sekarang dilarang pakai kursi roda. Semuanya harus berjalan kaki. Oh iya, cepat sedikit. Aku tunggu di rumah. Sampai jumpa nanti. Lindong, kalau aku bisa pulang hari ini, aku pasti akan membunuh. Sepertinya, kanker sudah menyebar ke paru-paru. Entah berapa lama lagi bisa bertahan. Untungnya, Yuan sudah bisa jalan sendiri. Bertahanlah sebentar lagi. Dia seharusnya sudah bisa merawat dirinya sendiri. Bagus, sekarang bisa pulang jalan sendiri. Mulai hari ini, latihan menyeret setiap hari. Tambah 500 meter. Makanan di dapur. Kalau nggak mau makan, sebentar lagi kubuang. Lindong, kalau kamu mau menyiksaku sampai mati, aku akan bunuh kamu duluan. So Yuan, kamu benar-benar tidak berguna. Musuh ada di depan mata.
tapi kamu tidak bisa melakukannya. Lindong, semua yang telah kamu lakukan padaku, suatu hari nanti aku akan membalasnya kepadamu. Kita lihat saja nanti. Kebencian Yuan padaku sudah sampai sejauh ini? Tapi sayang, tahukah kamu, aku melakukan semua ini. Semuanya untukmu. Waktu yang tersisa bagiku semakin sedikit. Lagi pula, apa gunanya melakukan ini? Bagaimanapun juga, aku harus pulihkan tubuh Yuan. Bahkan jika dia terus salah paham. Bangun pagi-pagi sekali? Kelihatannya, kamu tidak sabar. Ingin melanjutkan pelajaran kemarin ya? Benar. Aku ingin kamu menggunakan mobil untuk menyeretku berlari. Matahari terbit dari barat. Bahkan secara sukarela meminta untuk disiksa. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Aku akan beri beberapa item tambahan. Mau ngapain lagi? Tak mau apa-apa. Cuma push-up tambahan. Lakukan 20 kali. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa makan. (15) Angkat kaki. Bangun. Tampaknya waktuku sudah tidak banyak lagi. Untungnya, tubuh Yuan sudah pulih. Hari ini adalah ulang tahunnya. Kebetulan, dengan kesempatan ini, aku akan memberitahunya kebenaran. Sebelum mati, kita masih bisa hidup seperti semula. Ini mungkin terakhir kalinya aku temani Yuan. Rayakan ulang tahun. Ini ulang tahun terakhir kan? Ini ulang tahun terakhir? Ulang tahun terakhir. Aku benar-benar ingin selalu menemaninya. Yuan seharusnya segera kembali. Ulang tahun kali ini, kuharap akan menjadi kenangan seumur hidup baginya. Selamat ulang tahun. Lindong. Mari kita cerai saja. Yuan, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, kita cerai saja. Kenapa? Lupa beberapa bulan terakhir, kamu perlakukan aku gimana? Yuan, aku memperlakukanmu begitu karena aku. Lindong. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu lagi. Kamu tahu siang ini, aku pergi untuk apa? Aku balik ke kantor lama. Direktur lihat aku sudah pulih, sangat senang. Langsung mempekerjakan aku, bahkan menaikkan jabatanku menjadi manajer departemen. Dulu kamu cuma pengantar makanan. Sekarang, kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Menurutmu, kita berdua
Masih cocok? Aku, Besok kita ambil surat cerai. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun istriku. Aku akan memberimu satu lagi. Terlalu banyak istriku. Terlalu banyak? Tidak, tidak, tidak. Kucing kecil siapa ini? Oh iya. Rumah ini tertulis atas namaku. Setelah bercerai, kamu harus pindah. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Besok setelah kembali dari kantor catatan sipil, kita berdua tidak punya hubungan apapun lagi. Yuan, apa kamu benar-benar tega? Bukan aku yang tega. Kamu yang melukai aku terlalu dalam. Terus bersama, tidak baik untuk siapapun. Yuan, aku ini. Yuan, aku kira semua kerja kerasku akan terbalas. Tak disangka, begini jadinya. Ya, Tuhan. Kamu ternyata masih bercanda denganku. Lindong, apa asyik melakukan ini? Menggunakan cara-cara rendahan untuk mengelabui simpatiku? Kau pikir aku akan tertipu? Aktingmu benar-benar buruk. Awalnya aku masih agak tidak tega. Sekarang jelas terlihat. Bercerai memang pilihan terbaik. Yuan, perlakuan sebelumnya padamu agar kamu sehat. Diam kau, sudah kukatakan jangan panggil namaku. Mendengarnya bikin muak. Lindong, lihatlah keadaanmu sekarang. Menurutmu kita masih satu dunia? Yuan, Kenapa kantor urusan sipil tidak buka malam hari? Aku benar-benar tak ingin satu ruangan lagi denganmu. Bahkan sedetik pun, bagiku ini siksaan. tak kusangka sudah kuserahkan segalanya untuknya, tapi hasilnya begini. Kalau begitu, ayo kita bercerai. Selamat ya. Kau merdeka sekarang. Mulai sekarang, kita orang asing. Sampai mati, tak akan berhubungan lagi. Kalau begitu, aku akan bertahan hidup seadanya sampai mati. Potongan bahan makanan. Bahan. Mulai sekarang ini rumah baruku.
Manajer Su, klien tiba jam 6 sore. Maksud Ketua Dewan Direksi, acara ini tanggung jawab Anda sepenuhnya. Manajer Su, ada masalah dari pemasok. Anda yang harus selesaikan. Baik, saya mengerti. Hei Manajer Su, bukankah itu suamimu? Jangan asal bicara. Manajer Su sudah lama bercerai dengannya. Untungnya Manajer Su pilihannya jelas saat itu. Kalau tidak, pasti terbebani sekarang. Saya tidak kenal orang ini. Ayo pergi. Manajer Yan, kemari. Manajer Yan selalu sebut kamu. Tunggu. Yuan. Sejak kamu datang ke perusahaan ini, aku selalu menyukaimu. Sayangnya, kamu sudah menikah dengan orang lain. Aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Kamu sudah single lagi. Jadilah pacarku. Manajer Yan, mengejarnya di hadapan mantan suami Manajer Su kita, sepertinya agak kurang pantas ya. Mantan suami? Kamu adalah Lindong? Demi, bukan. Kamu salah orang. Jangan tidak mengaku. Aku sudah lama dengar tentang hubunganmu dengan Yuan. Terima kasih sudah pergi. Aku baru bisa mendekati Yuan. Lihat, hidupmu sekarang sangat tidak menyenangkan. Ambil uang ini untuk kebutuhanmu. Kenapa tidak cari pekerjaan layak? Harus jadi pengemis. Bicaramu terlalu banyak. Yuan, aku sungguh-sungguh menyukaimu. Kabulkanlah permintaanku. Aku akan memberimu hidup yang kamu impikan. Manajer Su, Manajer Yan, begitu tulus. Terimalah dia. Manajer Yan tampan dan sukses karier. Kalian berdua, pasangan serasi. Karena kamu begitu tulus, aku setuju. Bagus sekali. Lindong, ini balasan untukmu. Ya Tuhan, kau masih terus mempermainkanku. Pertama, barang dan dompetku dicuri. Sekarang, lalu kulihat Yuan jadi pacar orang lain. Berani tidak kau buat aku lebih sial lagi? Pasien ini korban kecelakaan lalu lintas. Pengemudi penyebabnya kabur. Untung ada orang baik yang lewat. Lapor polisi untuk menolongnya. Mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Pasien kritis, perlu operasi darurat. Tanpa tanda tangan keluarga. Tidak bisa. Periksa. Dia bawa ponsel. Segera telepon. Istri Dr. Sun tidak angkat telepon. Hubungi kerabat lainnya. Ponselnya cuma ada satu kontak. Kalau begitu, telepon terus sampai istrinya jawab. Lindong, maumu apa? Kita sudah bercerai. Ini rumah sakit umum pertama. Suamimu kecelakaan lalu lintas. Butuh operasi segera. Perlu tanda tangan persetujuan. Cepat ke sini. Kami sudah bercerai. Bukan salahku. Di ponselnya, hanya kamu kontaknya. Aku tak peduli kalian sudah cerai. Kalau kamu tak datang untuk tanda tangan, dia hanya bisa menunggu ajal. Cepat ke sini. Hai. Operasi pasien berhasil. Tapi saya perlu membahas masalah lain denganmu. Dia menderita. Saya sudah tidak ada hubungan dengannya. Hal lainnya, tak perlu kau ceritakan padaku. Yuan, kau sudah hidup bersamanya selama 5 tahun. Tak perlu seperti ini. Tak perlu. Kau tahu apa yang dilakukannya padaku? Yuan. Sudah berapa kali kukatakan? Jangan panggil namaku. Jijik. Lindong, kita sudah bercerai. Mengapa kau masih menyusahkanku? Apa hidupmu hanya untuk mengganggu orang? Lindong, ini terakhir kali aku bantu. Ke depan, hidup matimu tak ada hubungan lagi denganku. Dengar? Bersamamu lebih lama, bikin mual. Urus saja nasibmu sendiri nanti. Yuan,
Sungguh tak tahu apa yang kau lakukan pada Yuan Yuan sampai dia sangat membencimu. Tapi berkat itu, aku bisa mendekati Yuan Yuan. Tapi Yuan Yuan juga benar. Kalian sudah bercerai. Tak ada hubungan lagi. Kalau kau membuatnya tidak nyaman lagi, jangan salahkan aku. Tunangannya cepat sekali. Cepat sekali. Sepertinya, aku harus menghilang dari dunia ini. Kalian berkumpul di sini untuk apa? Hari ini ada yang bertunangan. Pasangan baru tuan rumah. Sebentar lagi keluar. Mereka akan kasih kita angpau. Kamu tidak tahu? Pasti kamu baru kerja, ya? Tunggu saja untuk dapat angpau. Masih ada angpau? Ada. Baik, aku tunggu di sini. Datang. Selamat. Semoga cepat punya anak. Jangan berebut ya, semua dapat giliran. Ayo. Lindong, kamu benar-benar tak bisa dilupakan ya? Sampai kapan kamu akan menggangguku? Tidak. Aku cuma lewat. Diam kamu. Aku tak mau dengar suaramu, apalagi melihat wajahmu. Jijik. Yuan. Bukan. Nona Su. Demi perasaan kita dulu, berikan aku satu angpau. Aku juga ingin dapat keberuntungan. Lagi pula aku sangat lapar. Mimpi. Tidakkah kau dengar kata Yuan Yuan? Jijik. Kalau tak segera pergi, jangan salahkan aku. Memukulnya hanya akan mengotori tanganmu. Kalian, hajar dia untukku. Aku kasih tambahan 100 per orang. Sudahlah, berhenti berkelahi. Kamu masih belum pergi? Lindong, aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Pindah ke tempat lain saja. Lain kali kita bertemu, aku tak tahu akan kulakukan apa. Kalau kamu pintar, lakukan seperti yang Yuan Yuan katakan. Kalau tidak, setiap bertemu, kamu akan kuhajar. Ayo. Terima kasih. Semuanya ada. Pelan-pelan. Kedepan mungkin aku tak punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Lindong. Lindong, kamu kenapa? Ayo pergi. Ke sini. Kenapa kamu bawa dia pulang? Bukankah Yuan Yuan sudah lama bercerai dengannya? Lihat ini dulu. Lindong kena kanker. Sudah terdiagnosis beberapa bulan lalu, berarti Xiaolin tahu umurnya tak panjang, makanya dia maksa Yuan latih tubuh sekuat tenaga. Kita semua salah sangka padanya. Bahkan Pintu pun salah paham. Ada apa denganmu? cepat bantu dia bangun. Hu. Kenapa aku ada di sini? Kamu pingsan di jalan. Kebetulan aku melihatmu, jadi ku bawa kamu pulang. Ayah. Ibu. Bajuku kotor. Aku tidak boleh tinggal di sini. Lagi pula, aku dan Yuan Yuan sudah bercerai. Kalau dia tahu, aku pergi saja. Hei, Xiaolin. Kami sudah tahu kondisimu. Apa yang kalian tahu? Kamu mengidap penyakit berat seperti ini. Kenapa tidak memberitahu kami? Kalau saja kamu bicara lebih awal,
Yuan Yuan tidak akan cerai denganmu. Benar, Xiaolin, kamu tidak boleh menyembunyikan dari keluarga. Dulu kamu mengembalikan Yuan Yuan. Kukira kamu tidak mau bertanggung jawab. Kalau aku tahu kamu sakit begini, aku takkan mengucapkan kata-kata itu. Ayah minta maaf padamu. Tinggal di rumah dengan tenang. Aku akan telepon Yuan Yuan. Kuberitahu tentang Xiaolin. Ibu, jangan telepon. Kumohon, tentang aku tidak ingin Yuan Yuan tahu. Kenapa? Waktuku tidak banyak lagi. Tak perlu membuat Yuan Yuan ikut menderita. Lagi pula, Yuan Yuan sekarang sudah bertunangan. Kalau dia tahu, apa yang harus dia lakukan? Ayah, Ibu, aku mohon pada kalian. Tolong sembunyikan ini darinya. Ini satu-satunya untuk Yuan Yuan, untuk terakhir kalinya. Aku lihat dulu. Yuan Yuan. Kok kamu sudah pulang? Acara di hotel selesai. Yanshu gimana? Dia tidak pulang bersamamu? Selesai. Yanshu menelepon di bawah. Dia akan naik. Aku ambil barang dulu. Kamu mau ambil apa di kamar itu? Kalung tertinggal di sana. Beberapa kali sebelumnya tak ingat. Kebetulan hari ini aku kembali. Aku ambil. Kalung itu? Tunggu saja, aku ambilkan untukmu. Kamu tak tahu tempatnya. Aku ambil sendiri. Bu? Ibu menghalangiku untuk apa? Ini siang bolong. Kenapa pintunya ditutup? Itu Yuan Yuan. Teman ayahmu ada di dalam. Kamu masuk tidak nyaman. Oh begitu. Kalau begitu, aku tak ambil. Kapan ibu bisa ambilkan? Seharusnya di samping bantal. Baiklah, aku pergi dulu. Suara batuk ini. Kok terdengar agak familiar? Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Lindong, kenapa engkau di sini? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Yuan Yuan, dengarkan. Lindong pingsan di jalan. Keadaannya buruk. Kebetulan kutemukan dia. Tak mungkin kubiarkan. Dia pingsan di pinggir jalan. Urusanmu apa? Kau tak tahu apa yang dilakukannya padaku? Yuan Yuan. Orang paling kubenci adalah dia. Masih bawa dia ke sini? Kita sudah bercerai. Apa urusanmu hidup atau matinya dia? Saat aku sakit dulu, kalian tidak peduli padaku. Aku maafkan kamu. Aku undang kamu ke pertunanganku. Cara kamu balas? Yuan Yuan, keadaannya tidak seperti yang kau kira. Benar Yuan Yuan. Lindong mengidap. Ibu, jangan lanjutkan. Ibu, siapa kau memanggilku ibu? Lindong, kita sudah bercerai. Tidak malukah kau? Ini rumahku. Keluar dari sini. Yuan Yuan, apa yang kau lakukan? Xiaolin kondisinya sudah seperti ini. Ibu, aku hanya ingin bertanya, apakah ibu akan menyuruhnya pergi atau tidak? Xiaolin tidak boleh pergi. Ibu benar-benar nekat menampungnya, ya? Dia hanya orang luar. Ibu pilih dia, bukan anakmu sendiri, sampai segitu? Yuan Yuan. Sebenarnya, keadaannya tak seperti bayanganmu. Jangan memperbesar masalah. Ibumu punya alasan. Aku sudah paham sekarang. Di rumah ini, akulah orang luar. Kalau kalian tetap menampungnya, maka kita putus hubungan. Lagi pula, aku tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Yuan Yuan. Suyuan, Hei, tidak perlu. Tidak perlu seperti ini. Aku pergi. Kalian memang keluarga yang rukun dan saling menyayangi. Yuan Yuan. Yuan Yuan, dengarkan aku. Semuanya karena aku. Kalau tidak, kalian dan Yuan Yuan tidak akan berakhir begini. Xiaolin, jangan salahkan diri. Bagaimanapun, Yuan Yuan adalah putri kandungku. Dia tak akan tolak aku. Mulai hari ini, tenanglah beristirahat di rumah untuk pemulihan. Ayahmu dan aku akan merawatmu. Aduh, Xiaowang, hari ini kita batalkan. Aku ada urusan hari ini. Istriku datang. Aku tidak bisa bicara lagi sekarang.
Sayang, kamu kenapa terlihat tidak senang? Siapa yang mengganggumu? Ibuku malah membawa Lindong pulang. Dia lebih memilih Lindong daripada aku. Apa? Ada hal seperti ini? Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Lagi pula aku tidak berniat kembali. Hei, kalau begitu kita ambil barang-barangmu dulu. Kedepannya kamu tinggal bersamaku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Tidak akan kubiarkan kamu terluka sedikit pun. Yanchu, kita memang sudah bertunangan, tapi belum menikah secara resmi. Untuk sementara, aku tidak mau tinggal di tempatmu. Yuan, kamu tidak mau tinggal di tempatku? Kamu pasti tahu perasaanku. Aku pasti akan. Yuan, aku ingin berbicara denganmu. Sayang, jangan marah lagi. Paman Yu juga bermaksud baik untuk keluargamu. Sejak saat mereka menjemput Lindong pulang, mereka sudah kehilangan aku sebagai anak perempuan mereka. Yuan, aku dan ibumu menjemput Xiaolin kembali, itu ada alasannya yang sulit. Bagaimana kau memperlakukan aku tidak masalah, tapi kau tidak boleh bersikap seperti ini pada ibumu. Ibumu tidak mudah. Dia tak mudah menikah denganmu. Sejak menikah denganmu, dia bahkan tak mau aku lagi sebagai anaknya. Yuan, salah paham. Ibumu tidak pernah mengatakan tidak menginginkanmu. Tidak mau? Lalu Lindong mau mengantarku pulang, dia ngapain? Sudahlah, tidak perlu membicarakan ini lagi. Pokoknya, aku tidak akan kembali lagi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Jangan marah lagi, ya. Sayang, kamu benar-benar tidak mau ikut aku pulang? Sebelum menikah, sebaiknya kita tinggal di rumah masing-masing saja. Baiklah, boleh. Baiklah, boleh. Sayang, kalau begitu, bisakah kita? Aku tahu apa yang kamu inginkan. Bicarakan lagi setelah menikah. Kalau begitu, baiklah. Aku pergi dulu. Nanti malam aku jemput untuk makan malam. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus dibuang. Orang seperti Lindong. Ternyata juga menulis buku harian. 6 Maret 2021. Serah, Yuan didiagnosis atrofi otot. Sehat sebelumnya. Tiba-tiba tidak bisa jalan. Melihat kondisinya yang menderita, aku berharap aku yang sakit. Ya Tuhan. Kumohon pindahkan penyakitnya padaku. Kepura-puraan. 17 April. Yuan sudah sakit lebih dari sebulan. Kini dia sepenuhnya lumpuh. Hanya bisa berbaring di ranjang atau duduk di kursi roda. Dia putus asa. Bahkan menolak minum obat. Melihatnya seperti ini, aku sangat sedih. Waktunya minum obat. Apa gunanya minum obat? Penyakitku tidak akan sembuh. Suamiku, kumohon satu hal. Bunuh saja aku. Sayang, kamu akan membaik. Tolong minum obatnya ya. Aku tidak mau. Sayang, air. Kamu hanya sembuh jika minum obat. Sudah kukatakan aku tidak mau. Pergi. Berhenti bicara. Keluar. Tidak mau ya sudah. Bukannya kamu ingin mati? Akan kuwujudkan. Apakah kamu benar-benar sudah yakin? Aku sudah mantap.
Bunuh aku saja. Kalau begitu, aku ikut mati bersamamu. Apa yang kamu lakukan ini? Orang tuaku sudah lama meninggal. Kamu satu-satunya di dunia ini, keluarga yang kumiliki. Kalau kamu tiada, apa artinya aku hidup? Sayang, jangan begini. Aku tak sanggup melihatmu meninggal. Aku harus mati duluan sebelum kamu. Sayang, aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Jangan lukai dirimu. Tak akan mati. Kalau begitu, minum obatmu dulu. Aku minum. Saat pertama kali sakit, dia memang sangat merawatku. Tapi manusia bisa berubah. Lindong, aku tidak bisa memaafkanmu. Tanggal 1 Mei 2022, aku gagal merawat Yuan hingga dia luka baring. Aku pantas dihukum. Sayang, kamu kenapa? Badanku terasa sangat gatal. Sayang, Kenapa menangis? sayang, salahku tak jaga kamu baik-baik. Aku salah. Sayang, kamu sudah merawatku dengan sempurna. Aku yang bersalah padamu. Aku yang membebanimu. Kamu harus kerja sambil merawatku. Aku oleskan obat untukmu. Baik. Sayang, aku lepas bajumu dulu. Suami, jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang aku sudah tidak gatal lagi. Istri, aku bersumpah, mulai sekarang aku pasti merawatmu dengan baik. Aku tak akan membiarkanmu terkena luka baring lagi. Menikahimu kebahagiaan terbesarku, suami. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mengapa? Kenapa aku harus lihat buku hariannya? Mengingatkanku pada kebaikan Lindong. Aku harusnya membencinya. Ini semua gara-gara benda ini. Aku harus membuangnya. Pasti Lindong sengaja meletakkannya di sini. Benar. Dia hanya ingin terus menggangguku. Kalau tidak, mengapa dia tidak mengambil benda ini? Lindong, kau kira rencanamu akan berhasil? Aku tak tertipu. Ingin kumaafkan kau? Tunggu sampai kehidupan berikutnya. Aku ingin tahu apa lagi yang ditulis di buku hariannya. Mulai sekarang, aku takkan goyah lagi. Cincis 10 Jun 2024. Aku tidak takut. Dokter bilang aku kena kanker lambung. Dokter bilang aku kena kanker lambung. Dan sudah menyebar. Dokter bilang aku kena kanker lambung. Tanpa penanganan medis. Umurku paling 3 bulan. Jika aku... Lindong, dia ternyata mengidap kanker. Tidak. Tidak mungkin. Lindong pasti menipuku. Dia pasti ingin ku beri simpati. Aku tak takut sakit. Akan ku jaga dia setiap hari. Kalau tidak, dia tak tahan. Aku jaga dia setiap hari. Pokoknya, aku takut tak bisa merawat Yuan lagi. Kalau aku tiada, dia bagaimana? Yuan tak boleh tahu ini. Ku jaga dia tiap hari. Kalau tidak, dia tak tahan. Selama aku hidup, akan ku jaga dia. Setelah kematian, 16 Juni 2024. Hari ini Yuan ku bawa pulang. Kemarin ku bawa Yuan ke rumah ibuku. Ibu, ayah, Yuan boleh tinggal di sini? Tinggal di sini? Yuan, bukan ibu larang kau tinggal di sini. Kau juga tahu, tapi mertua tak mau terima. Ibu ayahmu sibuk. Yuan sedih, tak bisa merawatmu. Aku menyesal lihat Yuan putus asa. Aku tak punya pilihan. Kalau tak carikan penjaga, saat aku mati, dia akan kelaparan. 17 Jun 2024, karena Tuhan tak kasih. 17 Juni 2024, karena Tuhan tak. Mari ke dunia lain. Harapanku terakhir pupus. Penyandang disabilitas tak ada yang rawat. Komunitas dan panti tolak Yuan. Komunitas kita urus. Komunitas dan panti tolak Yuan. Maaf, komunitas tak punya kewajiban itu. Permisi, ini panti asuhan? Aku ingin tanya, apakah terima orang dewasa lumpuh? Kami hanya terima anak-anak. Dewasa tidak. Tuhan sudah memaksaku ke ujung tanduk. Yuan, aku sayang kamu. Tapi aku tak bisa menjagamu selamanya. Setelah aku mati, nasibmu tak terbayangkan. Karena Tuhan tak kasih jalan, Tuhan tak kasih jalan, Tuhan tak kasih jalan. Dunia? Tuhan tak kasih jalan. Ayo ke dunia lain. Ku bawa kau. Mari ke dunia lain. Kau mau bunuh diri? Aku pernah bilang, mati pun aku ingin bersamamu. Sekarang, aku bisa tepati janjiku. Tolong, ada yang bisa selamatkan kami?
18 Juni 2024, gagal mati, aku terus hidup. Gagal mati, aku terus hidup. Tuhan suka bercanda, kasih kami penderitaan, tapi tak izin kami mati. Tak disangka, ada yang selamatkan kami dari air. Yuan harus bisa rawat diri sendiri. Aku harus buat Yuan bisa rawat diri sendiri. Aku harus buat Yuan bisa rawat diri sendiri. Karena gagal mati, aku harus paksa dia latihan pemulihan. Aku akan terus hidup. Aku akan terus hidup karena gagal mati. Tapi sebelum aku pergi, Yuan harus bisa urus diri sendiri. Aku harus paksa dia latihan pemulihan. Kumohon, turunkan aku. Aku kesakitan. Kesakitan? Kalau begitu, berdiri 1 jam lagi. Biar kau nyaman. Berdiri tegak. Lindong, kau memang jahat. Berdiri. Ternyata begitu. Kukira kau tak mencintaiku lagi. Ingin meninggalkanku, menganggapku beban, lalu menyiksaku. Sayang, aku salah. Aku salah paham. Tunggu aku segera datang. Lao Yu, menurutmu Xiaolin bisa pergi kemana? Dengan kondisi tubuhnya, seharusnya dia tidak bisa pergi jauh. Tapi kita sudah mencari di sekitar sini cukup lama, dan tidak melihatnya juga. Tidak, aku harus terus mencari. Percuma. Dia sengaja bersembunyi dari kita. Kalau tidak, mana mungkin kita tidak bisa menemukannya. Anak ini pasti tidak ingin membebani kita. Demi Yuan, dia menderita begitu banyak kesulitan. Tapi kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Laugan, hatiku sungguh sedih. Xiaolin sudah kembali. Cepat. Yuan, mau apa? Ibu, jangan halangi aku. Mau ketemu Lindong. Su Yuan, kau tak pernah habis ya? Xiaolin sudah begitu, masih kau cari masalah dengannya? Tahu apa yang dia lakukan untukmu? Yuan, jangan berlebihan. Ku beritahu, selama aku di sini, jangan masuk ruangan itu. Pergi. Ibu, aku bukan cari masalah. Aku mau menjemput Lindong. Apa? Kamu jemput Xiaolin pulang? Bu, Lindong kena kanker. Jadi kalian bawa dia pulang untuk dirawat? Bicara apa? Xiaolin tidak sakit. Ini buku harian Lindong. Catat semua kejadian sejak aku sakit sampai sekarang. Hal sebesar ini, kenapa sembunyi dariku? Xiaolin anak baik. Dia korbankan harga diri keluarganya demi kamu. Dia korbankan martabat keluarga demi merawatmu. Dia korbankan keluarganya untukmu. Dia korbankan kehormatan keluarga demi kamu, bahkan nyawanya. Bu, di mana Lindong? Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Aku dan ayahmu sudah lama cari, tapi tak ketemu. Kondisinya sangat lemah. Tidak bisa pergi jauh, aku cari dia. Percuma. Xiaolin sengaja menghindari kita. Dia bilang ke ibumu ingin makan pizza. Ibumu belikan. Dia minta rokok ini. Aku pun pergi ke supermarket. Saat kami kembali, dia sudah pergi. Aku dan ibumu sudah periksa semua tempat, tapi tidak ditemukan. Dia sengaja bersembunyi. Menunggu kami mencarinya, baru dia pergi. Dia tidak ingin mati di sini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Aku tahu dia di mana. Kah? Iya, Nona. Bukankah kamu kondisimu sudah membaik? Pernah lihat suamiku yang mengantarku terakhir kali? Baru saja dia duduk di sini mengobrol denganku. Apakah kalian berdua ada masalah dalam hubungan? Kupikir dia sedang sedih. Aku salah menuduhnya. Aku membuatnya sakit hati. Kak, di mana dia? Dia pergi ke sana. Katanya ingin menyendiri, menenangkan pikiran. Terima kasih, Kak. Aduh, anak muda zaman sekarang benar-benar tidak menghargai cinta. Semoga kalian bisa rujuk kembali rukun. Lindong. Lindong, kau di mana sebenarnya? Kalau dengar, jawablah. Lindong? Lindong, jangan-jangan dia. Suamiku. Aku tahu aku salah. Jangan sampai kau berpikiran nekat. Sisa perjalanan hidup akan kujalani bersamamu.
Jangan tinggalkan aku. Suamiku. 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 Kamu memanggilku? Maaf, aku salah orang. Pernah lihat seseorang, tingginya hampir sama sepertimu. Usianya sekitar 30 tahun. Oh, barusan di sana melihat seorang. Tapi kemudian, tidak tahu kemana perginya. Suamiku, kamu di mana saja? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku mencarimu? Yuan, ketemu Xiaolin. Belum. Tapi ibu, tenang saja. Aku pasti akan menemukannya. Sobat, dia memanggilmu, beresponlah. Lihat apa yang kutemukan. Setengah ayam bakar. Nanti kita minum berdua. Kamu kenapa? Dahimu kenapa panas sekali? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Tidak mau pergi. Mana ada uangku untuk pergi ke rumah sakit? Benar. Kita bahkan tidak bisa mengisi perut. Mana ada uang untuk rumah sakit? Kalau sakit harus bertahan sendiri. Kalau bisa tahan, masih bagus. Kalau tidak bisa tahan... Ah, iya. Bukankah kamu masih punya keluarga? Aku akan menghubungi mereka untukmu. Tidak apa-apa. Cuma pilek kecil. Tahan saja, nanti berlalu. Tahan saja, nanti berlalu. Ya ampun, kamu sampai muntah darah. Nona, ya? Kenapa kau begitu kejam? Meninggalkan aku sendirian di sini? Su Yuan, kita sudah bercerai. Aku tak punya hubungan lagi denganmu. Kemana aku pergi? Tak perlu kau tahu. Ternyata masalah berbeda. Kalau kau tak sembunyikan dariku, mana mungkin aku cerai denganmu? Lindong, kau tahu, sejak pandangan pertama, aku jatuh cinta padamu. Dulu begitu, sekarang pun masih. Urusanku, kau sudah tahu semuanya? Bagaimana mungkin aku melupakannya? Kau bilang cinta, Yanshu itu apa? Sebenarnya, aku terima untuk balas dendam padamu, supaya kau menyesal. Sayang, maaf. Ikut aku. Kau mau menjemputku pulang? Kita ke rumah sakit dulu. Tentu, kalau kau tidak mau, ya, kita pulang saja. Su Yuan, kau sudah bertunangan dengan Yanshu. Mau bawa aku pulang? Itu seperti apa? Kau mau main dua hati? Sayang, masakan kau bilang begitu? Aku bukan orang seperti itu. Siapa suamimu? Diam kau. Su Yuan, kau harus paham. Aku dan kau sudah bercerai. Hidup seperti apa yang aku jalani, itu hak. Bukan urusanmu. Pergi kau. Pergi kau. Tidak, aku tidak pergi. Kalau kau mau tinggal di sini, baik, aku temani kau. Su Yuan? Su Yuan, tak malu kau? Sudah kukatakan, aku dan kau tidak punya lagi hubungan apapun. Sayang, 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 sayang. Ambulans, cepat panggilkan. Suamiku, kamu harus bangun. Harus bangun. Dokter, suamiku, keadaanmu bagaimana? Keadaannya buruk. Sel kanker menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan kegagalan multi-organ. X-Dien, Bencon, bisa dibilang keajaiban. Dokter, tolong selamatkan dia. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Aku tak bisa. Aku tak bisa. Hancur. Berapapun uangnya aku bayar. Aku jual rumah. Aku paham perasaanmu. Tapi begini kondisinya, kami tak bisa berbuat apa-apa. Baushu, kalau begitu. Dia punya berapa lama lagi? Tinggal beberapa hari ini. Siapkan urusan pemakamannya. Baushu. Suamiku, ini semua salahku. Kalau saja aku tahu kamu sakit lebih awal, mana mungkin aku perlakukanmu seperti itu. Maafkan aku.
Yuan, bagaimana keadaan Xiaolin? Kata dokter, mungkin tinggal beberapa hari ini. Suamiku, aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya bercerai denganmu. Tak seharusnya mengatakan hal yang menyakitimu. Kalau bisa merawatmu dengan baik, membuatmu bahagia tiap hari, mungkin keadaan takkan separah ini. Aku sangat bersalah. Anakku, ini semua takdir. Suamiku, kamu sadar. Istriku. Aku ingin pulang. Di mana ayah dan ibu? Aku menyuruh mereka pulang. Sebelumnya, akulah yang merawatmu. Sekarang giliranmu merawatku. Tenang saja, sayang. Aku akan merawatmu seumur hidupku. Aku tahu aku tak akan bertahan lama lagi. Setiap saat bisa meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin. Sayang, kamu pasti akan sembuh. Perkataan ini cuma bisa bohongi anak kecil. Yuan, aku agak haus. Biar ku beri kamu minum. Tak kusangka, suatu hari aku juga perlu dilayani orang. Dulu, kamulah yang merawatku. Giliranku merawatmu. Aku yang merawatmu. Kalau kamu sembuh, rela, aku merawatmu seumur hidup. Yuan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kamu menyukai Yanshu? Lalu, apa Yanshu menyukaimu? Seharusnya, dia menyukaimu kan? Itu sudah cukup. Kalian sudah bertunangan. Kalau orang ini, perlakukan dia baik-baik, nikahi dia. Kamu ingin aku menikah dengannya? Masa? Kamu berencana tak menikah seumur hidup? Bicarakan nanti saja. Istirahatlah dulu dengan nyaman. Aku akan lihat siapa yang datang. Sayang, kenapa nggak angkat telepon? Aku tak dengar telepon. Kenapa kau halangi aku? Boleh aku masuk? Ya, aku belakangan ini agak tidak nyaman. Jangan cari aku lagi. Dan, jangan panggil aku sayang lagi. Yuan, maksudmu apa? Aku akan rujuk dengan Lindong. Apa katamu, rujuk sama Lindong? Ya, Lalu aku ini apa? Semua orang tahu, kita sudah bertunangan. Kamu akan rujuk dengan Lindong, Suyuan, kau main-main. aku yang salah. Anggap aku mempermainkanmu. Hari ini, aku putuskan pertunangan kita. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Sayang, baru sehari tak jumpa. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku tahu, pasti Lindong yang memaksamu kan? Dia di mana? Aku temui dia sekarang. Ini tak ada kaitannya dengannya. Aku sadar tak cintaimu. Menikahi orang yang tak dicintai. Hanya menyiksaku. Makanya, Yuan. Lindong, kamu malah membawanya pulang? kenapa kamu keluar? Cepat kembali dan istirahat. Lindong, kamu dan Yuan sudah cerai. Masih mau hancurkan hubungan kami? Aku pukul kau sampai mati. Yanshu, kau lakukan apa? Bagus, Yuan, kau malah membelanya. Dia mantan suamimu. Akulah tunanganmu. Sudah kuberitahu. Aku sudah batalkan pertunangan kita. Pergi. Yuan. Sayang, jangan bicara dulu. Sayang. Kau memanggilnya sayang? Suyuan, kau memang hebat. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Kita belum selesai dalam hal ini. Kita lihat saja nanti. Cepat pulang dan istirahatlah. Ayo pergi. Yuan. Sebenarnya aku Aku tahu yang ingin kau lakukan.
Kau ingin menyatukanku dengan Yanshu, ya? Sayang, Jangan khawatir tentang hal ini. Aku akan menanganinya. baiklah kalau begitu. Halo, Manajer Su, saya dari SDM perusahaan. Saya beritahu Anda secara resmi. Anda dipecat. apa? Memecatku? Mengapa? Keputusan ini dari kantor direktur utama. Tentang detailnya, Anda bisa tanyakan langsung. Halo? Halo? Pasti Yanshu, kau memperlakukannya seperti itu. Tindakannya pun wajar. Sudahlah, dipecat ya dipecat. Aku bisa merawatmu di rumah. Suamiku, waktu berlalu begitu cepat ya. Sekilas mata, kau sudah pergi setahun yang lalu. Aku sangat merindukanmu. Ayah, ibu, kalian datang? Telepon, kau tak jawab. Kami terpaksa datang sendiri. Kalian tidak mau carikan aku pasangan lagi, kan? Sudah kukatakan, aku tidak mau mencari. Yuan, kami tahu kau tidak bisa melupakan Xiaolin. Tapi dia sudah tiada. Kau tidak bisa terus seperti ini seumur hidup, terus hidup sendirian. Usiamu hampir 30 tahun, cepatlah mencari seorang dan punya anak. Benar Yuan. Xiaolin sudah pergi setahun. Xiaolin sudah pergi. Kau juga harus pikirkan dirimu sendiri. Xiaolin pergi setahun lalu. Kali ini, pemuda yang kukenalkan padamu sangat baik. Dia juga tak keberatan kau pernah menikah. Temui dia. Ayah, ibu, aku tahu. Tapi, aku tak mau mencari. Kumohon, biarkan aku. Harus mencari ayahmu. Dan aku sudah tua. Beberapa tahun lagi, kami mungkin tiada. Saat itu, kau tak punya keluarga. Bagaimana hidup? Aku tidak mencari. Aku sudah janji padanya. Hari ini kau harus pergi. Tidak pergi pun harus pergi. Ibu, jangan tarik aku. Aku akan pergi, tidak bisa? Ayah dan aku ikut. Biar kau tidak kabur. Ayo, cepat. Halo, bisakah aku bertanya? Apakah kamu Su Yuan? Aku Lin Nan. Senang berkenalan.